di sini pelajaran kita bertujuan adalah menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam proses pengambilan keputusan melalui penelitian atau riset. Bentar ya, ini ada yang kurang nih. Bentar, saya apakan dulu ininya, jumitnya belum. Ya. Nah, kedua, merumuskan masalah tujuan jelas dan terukur, menyusun model, mengumpulkan data yang relevan dan valid, menganalisis hasil logis, menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Nah, sekarang 2.1, merumuskan masalah. Mengapa merumuskan masalah itu penting? Coba baca dulu rekan kita si Nopal. Pal, baca dulu Pal apa yang saya share ini Pal. Nah, nampak Pal? Nopal. Merumuskan masalah penelitian. Ya. Mengapa merumuskan masalah itu penting? Ya. Setiap riset pemasaran berawal dari adanya masalah. Namun tidak semua masalah bisa langsung diteliti. Masalah harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan bisa diteliti. Kesalahan dalam merumuskan masalah akan berakibat pada kesalahan dalam seluruh proses riset. Ya, oke, terima kasih. Jadi tak semua masalah itu bisa diteliti, harus dirumuskan ini. Nah, ya kan? Itu tadi tak semua harus dia dirumuskan jelas, spesifik, dan bisa. Contohnya di sini dokter salah mendiagnosis penyakit, maka obat yang diberikan juga bisa salah. Nah, betul itu. Apa itu masalah katanya di sini? Nah, masalah adalah pertanyaan atau isu yang membutuhkan jawaban tentunya. Kalau dalam pemasaran umpamanya penurunan penjualan, loyalitas pelanggan yang rendah, efektivitas promosi yang diragukan, adanya perubahan tren konsumen. Namun, itu semua masih dalam kategori gejala. Nah, belum tentu merupakan akar masalah. Jadi tugas kita dalam meriset adalah menggali gejala tersebut dan menemukan masalah intinya. Nah, ciri-ciri kita lihat di sini. Nah, coba Julio baca dulu Julio, kriteria dan penjelasan. Kriteria pertama, Julio. Iya Pak, kriteria yang pertama yaitu relevan. Artinya masalah harus berhubungan dengan kegiatan pemasaran nyata. Kedua, spesifik. Masalah tidak boleh terlalu umum atau kabur. Kemudian yang ketiga, dapat diteliti. Masalah harus bisa diselesaikan melalui pengumpulan dan analisis data. Keempat yaitu bermanfaat. Hasil riset harus dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir, dibatasi ruang lingkupnya. Masalah harus fokus, tidak terlalu luas agar bisa diselesaikan dengan sumber daya yang tersedia. Terima kasih. Nah, pertama itu harus relevan, ya. Ini dia. Jangan kayak dokter salah. Dia sakit gigi dikasih obat sakit kepala, tidak relevan. Dan satu lagi dia spesifik. Artinya jangan umum. Kalau terlalu lebar atau umum bisa jadi kabur. Yang penting lagi dapat diteliti. Nah, jadi harus ada bisa diteliti atau dalam riset. Dan yang berikutnya ada manfaatnya. Nah, ada juga satu lagi yang terakhir, dibatasi ruang lingkupnya. Nah, makanya kadang tak semua yang kita kira masalah itu bisa diriset. Contohnya di sini ya, yang baik dan yang lebih baik. Yang kurang baik dan lebih baik. Contoh, kurang baik, mengapa penjualan menurun? Lebih baik, apakah faktor harga, kemasan berpengaruh terhadap minat beli pelanggan? Kenapa ini lebih baik? Karena yang ini terlalu umum. Penyebab penjualan banyak sekali. Nah, kalau yang di sini dia lebih baik karena dibatasinya harga, kemasan. Nah, berikutnya yang kurang baik. Bagaimana
pemasaran di Indonesia. Aduh, luas sekali. Yang bagus, bagaimana efektivitas promosi medsos terhadap loyalitas pelanggan Genjet. Nah, ya, jadi ini bisa kita lihat lagi apa yang disukai konsumen dari produk saya. Banyaklah, banyak kali. Nah, lebih baik fitur apa yang paling menentukan kepuasan pelanggan terhadap produk X, katakanlah ya. Nah, jadi itulah dia langkah-langkahnya. Pertama, identifikasikan gejala. Nah, ini harus kalian pahami ya. Kalau gejala itu dalam bahasa Inggrisnya symptoms ya. Ini gejala berarti belum. Nah, contohnya penjualan turun, pelanggan pindah ke kompetitor, promosi tak berdampak. Terus penyebab potensial atau dugaan awal kita. Nah, kira-kira apa ya? Nah, apakah karena harganya terlalu mahal, atau kemasannya yang kurang menarik, atau pelayanan lambat? Baru langkah ketiga, kita rumuskan dia dalam pertanyaan penelitian. Nah, contohnya, apakah kemasan dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Atau seberapa besar pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan? Jadi tadi pertama, identifikasikan gejala-gejalanya ya. Identifikasikan gejala-gejalanya. Baru kedua, telusuri penyebab potensial atau dugaan awal, baru rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Tentukan ruang lingkup. Nah, kalaulah ini apanya nih ya, kita lihat semua ini ya, kalaulah semua ini kita lihat, intinya supaya bisa kita kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai ke nomor ini 4 ini, intinya semua itu kalau kita lihat, nah sama kayak yang saya bilang selalu itu, semua masalah jangan dipikirkan ya, masalah jangan dipikirkan, masalah harus dituliskan. Nah, jadi apa yang mengganggu pikiran kita atau mengganggu rasa kita pekerjaan kita jangan dipikirkan. Karena apa kalau dipikirkan? Kalau kita pikirkan tidak bisa kita untuk menjawab 1, 2, 3 dan nomor 4 ini. Nah, ya, jadi kenapa? Contoh ya, kenapa kalau kita bilang kenapa orang sering bunuh diri? Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa merumuskan, bukan hanya memecahkan ya, dia tidak bisa merumuskan masalah dia. Ya kenapa? Karena dia tidak menulis. Ya, contoh lah ya, kita ambil di sini, saya ambil dulu ya, biar kita coba. Nah, kita open blank dokumen. Nah, inilah katakan sebuah masalah ya, kita lihat. Nah, masalah penjualan bakwan menurun. Nah, kenapalah penjualan bakwan menurun? Banyak sekali variabelnya. Kalau dia hanya biasa-biasa, mungkin 1, harga. 2, dia selalu beranggapan rasa. 3, dia beranggapan mungkin sudah kuno bakwan, nggak banyak lagi orang mau beli. Atau apalagi, coba saya tanya dulu ya. Coba dulu saya tanyakan si Nova Elfrida, kenapa penjualan bakwan menurun Nova Elfrida? Iya, si Nova, nggak tahu dia. Si Dewita Cahya Mulyani, menurut kau kenapa penjualan bakwan menurun? Iya, tak menjawab dia. Nah, kalau si Julio, menurut kau kenapa penjualan bakwan menurun, Julio? Menurut saya karena orang-orang sekarang mulai
hidup sehat, Pak, tidak makan gorengan. Oh iya. Iya, jadi untuk satu soal penjualan bakwan menurun ya. Nah, penjualan bakwan menurun. Nah, itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak sekali alternatif. Ya kan? Bisa saja karena tadi orang tak mau lagi makan gorengan. Bisa karena harganya, bisa karena makanan jadul, bisa karena banyak sekali. Bisa saja karena lokasinya. Bisa saja karena orang yang jualnya jelek kali orangnya, tak ada rapi-rapinya. Ya kan? Nah, kalau itulah dia tadi yang saya bilang. Kalaulah permasalahan ini dipikir-pikir saja, dipikir-pikir saja. Tentu jawabannya apa? Biasanya apa yang terjadi kalau kau pikir-pikir saja? Ya tentu jawabannya hal-hal yang pernah kau alami. Atau hal-hal yang pernah kau tahu. Berarti berdasarkan lebih cenderung kepada pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Nah, sementara untuk suatu masalah supaya dia rasional, yang kita kira mungkin berdasarkan pengalaman kita, untuk harga bakwan penjualannya turun, itu jawabannya hanya 1 sampai 7. Sementara soal jawaban sebenarnya adalah di angka 9. Kenapa bisa terjadi? Karena yang 9 ini muncul di era sekarang. Ya kan? Era sekarang. Contohlah, penjual bakwan itu umurnya sudah katakanlah 45 tahun. Dia berjualan sejak umur katakanlah umur 20 tahun dia jualan bakwan sampai sekarang. Nah, tiba-tiba tahun 2025 penjualan bakwan menurun. Ya kan? Nah, solusi yang ada di kepala dia hanyalah pilihan atau opsi 1 sampai dengan 7. Karena pengalaman dan pengetahuan dia hanya sampai 7. Padahal jawabannya yang paling pas adalah nomor 9. Seperti kata si Julio, karena adanya perubahan orang sekarang ini, tidak perubahan untuk makan sehat. Ya, dulu orang tidak ada seperti itu. Jadi makanya ini bukan hanya berlaku untuk mata kuliah ini saja, untuk kehidupan kalian juga nanti. Ya, ingat ya. Ini kalian ingat ini baik-baik. Ya, ingat kalian baik-baik ini. Semakin kita tua, ya, semakin banyak masalah yang akan kita hadapi. Nah, itu hukum alam itu. Ya, jangan kau kira makin tua orang nggak banyak masalahnya, makin tua makin banyak. Jadi supaya kau sukses, kalau ada masalahmu, tuliskan, baru lihat opsi-opsinya. Nah, supaya kadang-kadang karena kita di luar pengetahuan kita opsi-opsinya itu. Mungkin dengan cara udah ditulis, kalau yang kita berpikir-pikirkan saja itu biasanya jawabannya hanya yang pengalaman kita saja. Ya, jadi itu sangat penting. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini sesuai dengan buku tadi. Ini dia, mengidentifikasikan masalah atau gejalanya. Banyak sekali kita ingat ini, kalau nggak kita tulis kita udah lupa. Terus potensial penyebabnya apa? Baru kita buat pertanyaannya. Nah, baru yang terakhir kita bikin menjadi ruang lingkupnya bagaimana. Nah, ini ada contoh. Masalah naratifnya berarti ini, luka di jari atau di dada. Nah, bayangkan seorang mengeluh sakit di dada setelah terbentur meja. Ia hanya menduga memar biasa. Namun setelah dicek lebih lanjut, ternyata masalahnya adalah gangguan jantung. Ya kan? Padahal dia terasa sakit di dada itu hanya gara-gara terbentur meja. Apakah sakit jantung disebabkan oleh terbentur meja? Tidak. Jadi kalau kita buat dia seperti tadi, kita catat apa masalahnya, kita catat.
gejalanya sakit dada. Sakit di dada, kebetulan tadi dia terbentur. Kalau dia yang nggak ditulisnya ya, terbentur. Kedua, mungkin menurut dia kalau sakit di dada itu mungkin ada gangguan kulit. Mungkin rasa dia ya kan, kalau sakit jantung tuh panas. Ya kan? Karena biasanya kalau kita mikir-mikir, kita jarang melirik ke hal yang terburuk. Itu udah kodrat manusia. Manusia selalu mencari hal-hal yang lebih mudah. Jarang dia mau berpikir, sakit kali lah ini, pas kebetulan terbentur pula kan. Jarang itu dia memikir, aduh sakit jantung aku nih. Mungkin gara-gara terbentur atau lukanya lecet, dadanya itu kulitnya lecet. Karena itu udah sifat manusia. Makanya perlu sekali kita tuliskan. Dari tulisan-tulisan itu kita cari referensi. Kan kalau kayak gini cobalah. Dia hanya gara-gara terbentur meja dadanya. Dan hanya memar biasa yang ada. Tapi kok keluhannya sakit di dada. Padahal rupanya gangguan jantung. Begitu juga perusahaan. Gejala bisa menipu. Tanpa perumusan malah yang kesalahan yang cermat. Riset hanya fokus pada memar. Tidak pernah menyentuh penyebab utamanya. Paham kalian ya? Jadi itu. Nah, kita lihat. Ada studi kasus kedai kopi senja. Penjualan kedai kopi senja menurun selama 2 bulan terakhir. Langkahnya, identifikasi gejalanya. Jumlah pelanggan harian turun dari 90 ke 50 orang. Dugaan awalnya. Ini biasanya yang kalian pikir-pikir. Banyak kompetitor baru. Tempat kurang nyaman. Tidak ada promo yang menarik. Rumusan masalah. Apakah suasana tempat, harga, dan promosi berpengaruh terhadap minat kunjung pelanggan? Terus tujuannya mengetahui faktor utama yang mempengaruhi keputusan pelanggan berkunjung ke kedai kopi senja. Ya. Jadi kalian pun seperti itu. Biasakan menulis. Nulisnya tidak harus resmi. Ambil kertas, ambil pulpen, tuliskan apa yang kau rasa. Tuliskan gejala, tuliskan masalahmu. Terus pilihan alternatif-alternatifnya. Supaya kau jangan jadi orang yang cepat putus asa, tidak tahu menyelesaikan masalah. Nah, ini dia yang umum, terlalu luas, tidak spesifik, tidak diukur dengan data. Nah, ini yang paling parah. Berdasarkan opini pribadi. Cobalah kayak tadi itu, pertama gara-gara ketabrak mejanya dadamu. Kau kira itulah penyebabnya kok sakit. Rupanya sakit jantung. Ya. Terus menggunakan bahasa yang tidak ilmiah bisa menimbulkan bias. Ya. Nah, ini sekarang menyusun model. Jadi setelah masalah dirumuskan, langkah selanjutnya adalah model. Model itu adalah gambaran visual atau logis yang menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Bayangkan model itu seperti peta jalan. Peta jalan ini kan kalian tahu kalau bahasa kerennya itu disebut dengan roadmap. Ya kan? Sering itu orang sekarang bilang roadmap. Yang menunjukkan arah, siapa, bagaimana hubungan antar komponen yang masalah yang sedang dikaji. Fungsinya membantu memperjelas, menunjukkan hubungan, menjadi dasar pembuatan kuesioner, mempermudah menyusun hipotesis. Nah, kita lanjut lagi, model penelitian atau model riset, orang selalu biasanya sharingnya itu dengan X dilambangkan dengan Y atau Z atau A, B. Sering sekali dilambangkan. Kalau dia variabel bebas, sering dibilang X. Kalau dia variabel terikat, sering dibilang Y. Tidak selalu sebenarnya, tidak ada ketetapan untuk mengenai huruf-huruf itu ya. Itu semua tergantung. Nah, mana yang kalian cocok rasa. Nah, contoh di sini, inilah modelnya dibikin di sini,
harga promosi, harga inilah X1, promosi X2, dia ditarik panah kemari, ditarik panah kemari, dia mempengaruhi keputusan pembelian. Contohnya, ya. Pak, izin Pak, share screen-nya nggak ada Pak. Kok bisa hilang? Iya. Oh alah, sorry. Alah, kok nggak kalian bilang weh dari tadi? Ya sudahlah kalau begitu ya. Kita lanjut sedikit lagi lah. Nggak usah apa ya, kita lihat. Nah ini dia tadi harga. Nah dalam bentuk kalimat, harga dan promosi diduga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah ya, udah contohnya lagi ada di sini. Toko fashion online gaya kita mengalami penurunan repeat order dari pelanggan. Kita buat dia menjadi variabel bebasnya harga produk, desain website, terikatnya kepuasan. Jadi gini supaya gampang kalian, mau apapun itu, mau dibikin di sini A, B, ya kan? Mau dibikin di sini X ke Y. Kau tengok saja apapun hurufnya, terserahnya nih, tak ada kepastian harus X sama Y ya. Itu kau lihat saja arah panahnya. Ini yang menentukan. Kalau panahnya kayak gini, berarti ini yang di sini apapun hurufnya, umpamanya katakanlah huruf A, di sini huruf B, berarti ini yang me. Karena panahnya ke B. B itu yang di. Ya kan? Di bisa dipengaruhi, A itu mempengaruhi ya. Jadi tidak ada ketentuan harus X, harus Y, tidak. Ya, terserahnya itu semuanya. Nah, ya, tapi kebanyakan buku membikin X panah Y. Berarti X bisa artinya mempengaruhi, menusuk ke Y. Nah, bisa juga ada kadang X panah Y, di bawah ini ada Z, ini panahnya menyusuk kemari. Berarti X mempengaruhi Y dan di tengah-tengah dimoderasi oleh Z. Nah ya, jadi banyak sekali, tergantung. Coba kita lihat gambar ini. Nah ini dia yang tadi, harga produk, desain website, dibikinnya di sini mempengaruhi kepuasan. Di antara sebelum tercapai kepuasan, ada di sini kepuasan kepercayaan pelanggan. Nah, ini namanya membawa moderasi. Nah, dengan ini bisa menjawab apakah harga dan desain website mempengaruhi kepuasan pelanggan secara langsung atau melalui rasa percaya mereka terhadap toko. Nah, ya kan? Kan ini dia lihat nih, weh. Nah, ini harga, cap, desain, cap, disatukan aja, cap, langsung ke kepuasan pelanggan. Di bawah ini masuk kepercayaan. Nah, bisa berarti secara langsung atau ada pengaruhi kepercayaan. Nah, udah dulu lah ya, weh, sampai di sini dulu. Hidupkanlah kamera kalian, weh. Nah, apa ya? Implementasi mengubah insight menjadi aksi. Nah, jadi kalau sesudah di riset, hasilnya menunjukkan 80% pelanggan mengeluh soal layanan. Berarti tindakan yang bisa dilakukan adalah pelatihan customer service. Ada lagi hasil menunjukkan rasa stroberi paling disukai. Fokusnya adalah promosi rasa stroberi. Terus ada hasilnya promosi kurang efektif. Bisalah tindakannya menjadi ubah saluran promosi ke platform yang lebih sesuai. Nah, itulah yang setelah selesai melakukan riset. Sekarang kita melihat pengambilan keputusan pemasaran. Pengambilan keputusan adalah tujuan akhir, yaitu dari sebuah proses riset pemasaran. Pengambilan keputusan ini sebaiknya diambil berbasis data, bukan spekulasi. Langkah-langkah yang diajukan adalah: pertama, rangkum temuan.
Kedua, identifikasikan, analisis kelebihan dan resiko dari tiap alternatif. Terakhir, ambil keputusan yang paling mendukung. Nah, kita lihat ilustrasinya ada di sini. Bayangkan Anda berada di persimpangan jalan. Lampu merah menyala. Tanpa data, Anda akan bingung memilih arah. Jika Anda punya peta, tahu arah angin, atau kondisi lalu lintas, Anda bisa memilih jalan tercepat dan teraman. Itulah peran riset, memberikan data dan analisis agar keputusan yang diambil tidak asal-asalan. Nah, ada sini studi kasus riset e-wallet mahasiswa. Di sini penggunaan e-wallet dompetku menurun di kalangan mahasiswa. Temuannya, 65% responden menyatakan aplikasinya berat dan sharing error. Terus hanya 20% yang puas dengan layanan customer service-nya. Terus promo yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, pembahasannya, penurunan bukan karena produk tidak relevan, tapi karena pengalaman pengguna yang buruk. Promo tidak menjangkau segmen target utama, yaitu mahasiswa. Nah, implementasinya lah. Pertama, perbaiki performa aplikasinya. Kedua, tim customer service bikin yang baru khusus untuk Genjet. Terus promosikan uang saku digital tiap Senin pagi. Nah, keputusan meningkatkan fokus kepada pengalaman pengguna atau user experience and promosi berbasis waktu yang disesuaikan dengan pola konsumsi mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana tips menyusun pembahasan dan rekomendasi? Tipsnya, lakukan. Nah, ini kalau bahasa Inggris ini sering itu di buku-buku bahasa Inggris ini do, terus yang ini don't. Nah, ya kan, don't, do, don't, gitulah kira-kira. Nah, hubungkan hasil dengan teori dan data. Tawarkan solusi yang realistis. Sampaikan dengan bahasa yang lugas. Tunjukkan alternatif keputusan. Nah, yang jangan dilakukan, jangan hanya menyebut data tanpa makna. Apa pula ini? Data tanpa makna. Jangan memberikan rekomendasi di luar konteks. Jangan gunakan istilah yang membingungkan. Jangan bersikap seolah-olah hanya ada satu solusi. Itulah ya weh. Nah, ini ringkasan dari bab yang kita lihat bab 2 ini. Pertama kita lihat tahapan dalam merumuskan masalah. Inilah tujuannya. Mengidentifikasi masalah yang relevan dapat diteliti. Kedua, menyusun model penelitian tahapan kedua ini. Yaitu tujuannya menjelaskan hubungan antar variabel secara visual dan logis. Coba kita lihat udah berapa yang bergabung. Oh, masih 4, tak apa-apa. Kita lanjut saja. Nah, 3 tahapannya itu adalah pengumpulan data. Sini kita informasi yang valid, bisa melalui survei, wawancara. Keempat, mengadakan pencarian dan pengujian solusi. Berupa kita analisis data, kita uji hipotesis. Kelima, menganalisis hasil. Menasifkan angka, memberi informasi bermakna. Keenam, pembahasan dan pengambilan keputusan. Menyusun rekomendasi itu tadi yang kita lihat. Nah, ini kita lihat di sini refleksi pembelajaran. Riset yang mau dimulai dari pertanyaan yang tepat. Tanpa data yang akurat, keputusan bisnis menyesatkan. SPSS membantu mahasiswa membuktikan dugaan. Mahasiswa perlu berlatih menghubungkan setiap tahapan riset dengan situasi nyata. Kita lihat latihan SPSS-nya hari ini. Studi mini, kepuasan konsumen. Judulnya, pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan. Variabelnya jenis kelamin, 1 laki-laki 2 perempuan. Intensitas promosi skala 1-5. Kepuasan skala 1-5. Nah, ini langkah-langkahnya. Ini kita cobakan. Masukkan data 20 responden, 10 pria dan wanita. Nah.
Ini kan nggak ada datanya kan. Nah, pertama kita buat dulu datanya. Nah, ya kita suruhlah chat GPT biar dia yang capek membung itunya kan, capek kali kita. Tolong buatkan data latihan. Oke. Nah, kita buka tadi tuh. Nah, ini dia. Nah, kita copy ini semua. Kita copy, pastekan dia kemari. Nah, ya ini langkah SPSS kita hapus. Ini juga kita hapus, delete. Nah, ini kita ganti. Kita ganti dia nomor 4. Buat 20 data responden, 10 pria dan wanita. Nah, oke, kita klik enter. Rap, jadi barang tuh. Nah, udah jadi dia. Udah. Oke. Nah, berarti tadi kita disuruh kita bikinlah, kita buka lah SPSS kita ya kan. SPSS. Ini ada punya saya yang nomor SPSS 22. Nah, kita tunggu dulu ya, kita buka dulu dia, nanti kita praktekkan. Nah, atau sambil menunggu kita copy saja datanya supaya jangan capek kita masukkannya nanti. Kita coba masukkan dia ke dalam Excel dulu. Mananya kok nggak bergerak ini? Ya. Ini dia. Nah, coba kita ketik di sini Excel. Nah, kita buka. SPSS-nya pun terbuka. Nah, kita buka. Nah, tadi kita lihat dulu datanya. Nah, masukkan variabelnya. Nah, inilah dia variabel, kita copy. Nah, kita masukkan dulu ke SPSS. Nah, kita pastekan spesial teks, enter. Nah, ini kita buang, nggak perlu ini. Nah, jenis kelamin. Ini kita copy lagi. Pastekan di sini. Paste spesial. Paste spesial. Transpose. Oke. Nah, udah. Kita blok, kita besarkan dia supaya jangan ada yang kekecilan. Nah, kita lihat di sini tadi filenya sampai 20. Nah, kita tarik. Sub 20 masuk. Baru kita ambil dari chat GPT latihan tadi tuh. Kita blok lah. Ini waduh. Nah, atau ini aja kita copy dari sini. Sub lah. Nah, kita coba di sini dulu dia. Paste. Nah, ini dia. Udah. Berarti ini nggak perlu lagi kita. Nah, ini kita delete. Rap. Nah, udah. Ini sekarang kita besarkan. Ya, oke, ini. Ya. Nah, kita ambil ininya dulu. Ini yang tadi ini supaya jangan capek kita mengetiknya. Kita buka SPSS, variabel view, pastekan dia kemari. Nah, sudah. Desimalnya kita bikin jadi 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Nah, ya kita masuk ke data view. Kita ambil yang di Excel itu. Kita copy. Tab. Kita paste. Masukkan dia kemari. Paste. Nah, sekarang kita perbaiki. Palues. Kenapa kita bikin palues? Karena ada di sini keterangan. JK 1 LK 2 PR. Kita perbaikilah paluesnya. Palues 1 LK at 2 PR at. Oke. Nah, selanjutnya di keterangan tadi intensitas promosi. Oh, ini berarti jawaban skala Likert. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, ini selanjutnya apa katanya? Katanya tadi kita disuruh analyze descriptive frequencies. Nah, ya, masukkan kepuasan dan intensitas promosi. Nah, kita cobalah. Kita besarkan layar. Analyze descriptive frequencies. Masukkan kepuasan dan intensitas promosi. Jerep, masuk dia. Nah, kita tengok apa lagi perintahnya.
Klik OK. Lihat frekuensi rata-rasanya. Nah, kita lihat. Klik OK. Kita klik OK. Nah, lihat frekuensi rata-ratanya. Nah, mana di sini rata-rata frekuensinya? Nah, ini dia. Untuk variabel intensitas promosi. Nah, ini frekuensinya. Pilihan 1. Biasa pilihan 1 itu artinya kan kalau 5 dia scoringnya artinya sangat, STS sangat tidak suka. Baru TS nomor 2 tidak suka. Baru di sini 3N netral. Baru S suka. Baru sangat suka. Kan kayak gitu dia tuh kalau 5. Berarti yang memilih 1 ada 2. Yang memilih 2 ada 4. 3, 6, 4, 4, 5, 4. Nah, untuk kepuasan berarti kalau keterangannya ini, nah kalau dia memilih 1 itu disebut mengenai promosi. Kok promosi? Kepuasan. Berarti keterangannya S. Kalau dia 1 STP. Sangat tidak puas. TP. Tidak puas. Ini netral. Baru ini pilihan 4 puas. Pilihan 5 SP sangat puas. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang memilih 2 ada 3, memilih netral ada 5, puas ada 7, sangat puas memilih 5. Nah, itu tadi contoh sederhana. Nah, kita lihat lagi balik ke sini. Nah, sekarang kita disuruhnya menganalisis hubungan sederhana antara intensitas promosi dengan kepuasan. Caranya analise correlate bivariat. Nah, kita keluar dulu ya. Kita kecilkan layar kita ini. Kita escape dulu, escape. Nah, intensitas promosi dan kepuasan. Kita lihatlah. Kita besarkan layar. Analise correlate bivariat. Nah, intensitas promosi dan kepuasan. Pindahkan. Apalagi katanya, kita kecilkan dulu layar. Apa tadi kata perintahnya? Centang person. Oke, kita centang si person. Nah, centang si person ini. Udah, kita okekan. Cep. Nah, inilah muncul dia. Nah, apa tadi katanya? Kita kecilkan dulu ini, kita tengok perintahnya. Jika, nah, ini katanya. Jika nilai person lebih besar dari 0,5, ada hubungan yang cukup kuat. Jika nilai seek to toilet lebih kecil dari 0,05, hubungan signifikan. Signifikan itu kalau di bahasa Indonesia akan bermakna. Nah, sekarang kita lihat hasilnya tadi itu ya. Nah, output. Nah, ini dia paling bawah. Saya besarkan supaya kelihatan. Kita lihat di sini nilai personnya. Personnya itu ini. Kalau ditulis dia itu dalam bentuk aslinya 0,884. Nah, tadi syaratnya, syarat itu mengatakan 0,5 itu batasnya untuk kuat. Nah, terus yang perlu kita tengok berikut ini. Nilai seek to toilet harus lebih kecil dari 0,05. Ternyata hasilnya adalah 0,000. Syaratnya tadi adalah lebih kecil dari 0,05. Jadi kita analisa. Tingkat korelasinya lebih besar dia daripada 0,05. Berarti bagus. Hubungan antara intensitas promosi dengan kepuasan itu sangat tinggi. Bagus dia. Dan tingginya bagaimana? Sangat signifikan atau bermakna dia. Ya, berarti intensitas promosi dan kepuasan sangat signifikan hubungannya. Nah, kita lihat lagi soal yang lain. Nah, ini ada studi kasus. Kedai kopi rasa Nusantara. Nah, kita lihat apa masalah di kedai kopi ini. Kita lihat dulu. Nah, kedai kopi rasa Nusantara ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian generasi Gen Z. Nah,
Tujuan untuk mengetahui apakah harga, suasana kedai, promosi digital berpengaruh terhadap minat beli ulang. Di sini mesti kalian paham ya. Nah, ini kadang-kadang orang salah memahami ya, suasana kedai. Suasana kedai itu dari bahasa Inggris ya. Sebetulnya itu kalau di bahasa Inggris kan store, atmosfer. Nah, dikiranya suasana kedai itu kayak kedai biasa, tidak ya. Itu suasana yang di vibe, atau kalau bahasa anak sekarang itu vibe-nya bagaimana. Ya kan? Oh ya, ya. Jadi ada 1 price, 2 suasana, 3 promosi digital terhadap minat beli ulang. Baru kita tentukanlah rumusan masalahnya. Baru susunlah model penelitiannya. Nah, sekarang kita lihat. Inilah kira-kira dia. Nah, di sini harga, suasana, promosi. Nah, ini dia. Ini karena agak pandai saya menyusunnya ya. Kalau saya gambar kira-kira begini lah itu. Rap. Nah, ini preacher. Ini store atmosphere SA. Promosi P. Terhadap minat pembeli ulang, repeat buying intention. Berbeda niat beli ulang dengan minat membeli, beda ya. Repeat buying intention. Ini sub. Kalau kita gambarkan sub, ini artinya, kalau gambarnya panahnya seperti ini berarti secara bersama. Ya, kalau gambarnya dibuat seperti ini, ditarik, masing-masing ada panahnya. Ini berarti secara individu. Artinya kita ingin melihat kalau Price, store atmosfer, dan promotion digabung jadi satu, bagaimana pengaruhnya terhadap RBI, repeat buying intention. Tapi kalau dia satu-satu kita hitung pengaruh dari Price, store atmosfer berapa terhadap RBI, promotion juga berapa. Buat kuesioner singkat, kumpulkan data teman. Ini sebetulnya gampang kali nih. Nah, kita inilah sekarang enaknya zaman kalian ini ya kan. Iya kan, karena apa? Udah ada chat GPT. Nah, kita coba, kita copy saja Dah, kita keluar. Ya, kita ambil chat GPT. Mana kau chat GPT? Ini dia. Nah, kita pastikan saja. Oh, supaya nampak kalian saya besarkan. Pastikan. Paste. Nah, tinggal kita tengok-tengok. Kita ketik di atasnya nih. Kita ketik. Tolong buatkan data latihan dengan mengikuti hal-hal berikut. Titik 2. Nah, 1, ini kan nggak perlu rumusan masalah, model juga nggak perlu, kita hapus, habis dia. Tab, kita delete lagi yang ini, kita naikkan. Buat kuesioner singkat 5 pertanyaan. Nah, ini pasti tentunya pening si chat GPT. Apa variabelnya? Berarti kita perlu kuesioner singkat. Ini kita hapus. Kita balik lagi ke sini. Berarti kita harus copy variabelnya. Ini kita ambil. Udah kita copy. Tolong buatkan data latihan. Latihan kita pastekan yang tadi itu. Kita copy, paste. Latihan tujuan riset mengetahui apakah harga, suasana kedai, dan promosi berpengaruh terhadap minat beli ulang. Dengan ini berarti kita bikin di sini titik huruf besar. Dengan buat kuesioner singkat 5 pertanyaan skala 1. Kumpulkan data dari 20 teman sebaya. Kita enter. Cep. Udah, kita tunggulah dulu ya. Biar dia
Nah, lagi dikerjakannya ini. Kita santai-santai dulu ya kan. Minum-minum, ngopi-ngopi dulu. Oh. Nah, ini ya kan, buatkan kuesioner singkat. Datanya langsung dibuatnya jawabannya. Mantap kali sekarang ini memang. Nah, nggak capek lagi aku ngajar. Kalau dulu capek kali mengajar ini. Harus kita satu-satu angkanya di Excel kita bikin. Woi, sekarang nih udah duduk-duduk sambil minum kopi nih. Mantap kali ya. Udah weh, kita copy. Tinggal copy. Nah, kita copy ini semua. Tap. Buka Excel kita. Kita tambah yang baru. Kita masukkan ke sini. Paste. Tap, udah. Kita tengok dulu ya. Ininya dulu kita. Kenapa ada minat beli ulang 2 kali? Memang kadang-kadang bodoh juga ChatGPT ini. Tadi suasana kedai. Promosi, harga. Minat beli ulang. 1 beli ulang 2. Apa memang seperti itu? Ini. Terhadap minat. Oh, terong. Kita hapus ini. Nah, kita hapus yang 2 ini. Tab, delete. Rap, udah. Nah, udah jadi. Ini sekarang kita copy. Supaya jangan capek kita memindahkannya ke SPSS. Kita copy, paste spesial. Transpose, oke. Nah, baru kita lebarkan dia. Nah, kita lebarkan sampai kemari. Nah, udah. Nah, ini kita perbaiki dulu. Tak ada minat beli ulang 1. Nah, kita perbaiki dulu ini. Udah ya kan. Ini kenapa besar-besar kali nih. Promosi digital. Nah, udah. Nah, udah. Oke, kita copy dulu ini ya. Sap. Copy. Pindah kita ke SPSS kita tadi itu. Nah, pastekan di variabel view. Masukkan dia kemari. Paste. Tup, masuk. Nah, harga, suasana kedai, dia tidak ada di yang diri sini variabel ini. Ya, biar saya besarkan biar kalian nampak. Harga, suasana kedai, ini tidak ada yang harus kita tambahkan paluesnya. Nah, karena tidak ada dia kode-kode khususnya. Nah, udah tak kita buat datanya itu. Nah, baru sekarang kita masukkanlah yang dibuat angka-angka tadi. Nah, berarti yang ini saja. Nah, ini sajalah kita copy kemari sampai ke bawah sini. Tap, copy, pindah ke SPSS, rap, pindah ke data view, rap, pastekan di sini, sap, paste, rap, jadi barang tuh. Nah, udah. Supaya jangan banyak nol-nolnya kecil kan, jangan ada desimal 2, bikin semua 0. Nah, udah, jadi barang tuh, rap, udah. Nah, apa katanya tadi? Kita tengok lagi latihan itu. Tentukan rumusan masalah. Nah, berarti kalau masalahnya, ya tengoklah kalau kita gambarnya. Nah, ini rumusan masalah, berarti belum masuk ke data. Kita bikin dia. Rumusan masalah 1. Contoh, apakah harga mempengaruhi minat beli ulang? Nah, ya, minat beli ulang. Nah, ya kan? Baru yang kedua, kita gantilah. Apakah dibikin di bawah ini? Suasana kedai mempengaruhi niat beli ulang. Yang berikutnya, apakah promosi? Nah, baru yang terakhir, ya, yang keempat kita bikin. Nah, yang keempat, apakah, ya, apakah harga, suasana kedai dan promosi secara bersama mempengaruhi minat beli ulang. Nah, itulah permasalahannya. Nah, sekarang soal berikut. Susun model penelitiannya. Nah, berarti kalau yang namanya model W itu bisa kita buat rumusnya. Nah, kalau Y sama dengan A ditambah B
X1 ditambah B B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah error. Nah, ya, setiap yang namanya rumus atau model dalam statistik harus ada error. Karena dalam statistik tidak ada yang 100%. Nah, berarti kalau kita terjemahkan, Y ini adalah minat beli ulang. X1 adalah harga ini. X2 adalah suasana ini. X3 adalah promosi. Nah, A, B1, B2, B3 ini adalah konstantanya ya. Nah, A itu yang konstanta. Ini namanya variabel, apa variabel gitulah. Nah, kita tengoklah apalagi soalnya. Buat kuesioner. Kumpulkan 20 udah sebuat. Buat kesimpulan dan saran. Nah, ini kalianlah yang membuat kesimpulan ya. Kalian olah datanya macam mana. Nah, ada di sini PR kalian ini. Pertanyaan, refleksi, dan tugas mandiri. Nah, dari seluruh proses riset, bagian mana yang menurut Anda paling menantang? 2, apa yang bisa jika dianalisis? Nah, ini kalian ceritakan, kalian jawab nanti ya. Tugas mandiri. Survei sederhana terhadap 10 orang teman untuk mengetahui alasan mereka memilih satu merek kopi kemasan. Misalnya kapal api, Good Day, Torabika, Starbucks Ready to Drink. Tuliskan laporan 1 halaman berisi ada rumusan masalah, ringkasan data, temuan utama, kesimpulan sederhana. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat.